Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulini dari Universitas Syakuala angkatan 2024 Fakultas Hukum dengan NPM 240101128. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS menyangkut mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pembimbing Ibu Khadijah Lestari SHMH. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah? Nah, pada masa penjajahan, tanah itu dikuasai oleh para kolonial dan para Belanda. Nah, itu sangat menguntungkan bagi para kolonial. Nah, jadi tanah itu dikuasai oleh negara dan juga dimiliki oleh para Belanda. Sedangkan masyarakat dan juga pribumi itu hanya memiliki hak pakai saja, dan juga dengan sistem kultur Telsel dan juga agrarisme pada tahun 1870 itu sangat menjadi dampak buruk bagi masyarakat karena tanah itu dikuasai oleh pemerintah Belanda dan juga pemerintah kolonial. Baik, soal nomor B adalah uraikan tujuan dibentuk dan diberlakunya UU PA. Jadi UU PA ataupun Undang-Undang Pokok Agraria yang sudah disahkan pada tahun 1960 itu bertujuan untuk menciptakan keadilan untuk pengelolaan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang adil setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Nah, salah satunya seperti mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan tanah dan juga memberikan hak atas tanah kepada masyarakat dan juga menyatukan hukum agraria dari yang sebelumnya itu berbeda dan juga ikut serta dalam pembangunan ekonomi dan memanfaatkan tanah yang adil. Selanjutnya nomor C yaitu uraikan yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Jadi ada 3 hukum dasar bagi hukum agraria. Yang pertama adalah UU PA ataupun Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, yaitu mengatur tentang pembagian dan penguasaan tanah. Yang kedua adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala sumber daya alam termasuk tanah itu dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah hukum pemerintahan ataupun hukum adat. Itu adalah pelaksanaan teknis dan juga pengelolaan lingkungan yang berbeda-beda yang ada di setiap daerah-daerah tertentu. Baik, yang kedua soal nomor A yaitu uraikan apakah dimaksud dengan hak bangsa, hak menguasai negara dan juga hak nelayan. Nah, yang pertama adalah hak bangsa, yaitu hak yang diperoleh oleh satu negara itu untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri, misalnya seperti pemerintahan dan kemerdekaan mereka sendiri. Yang kedua adalah hak menguasai negara, yang mana negara itu memperoleh hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang ada di suatu wilayah-wilayah dan di negaranya tersebut. Yang ketiga adalah hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola tanah dan juga sumber daya alamnya yang sudah turun-temurun ada. Soal nomor B yaitu bagaimanakah pengaturan terkait HGB, HGU, hak pakai publik dan hak pakai privat serta hak pengelolaan. Nah, jadi HGB ini adalah hak untuk memiliki suatu bangunan yang atas tanah negara ataupun atas hak orang lain. Nah, ini HGB ini diberi waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang, dan hal ini telah ditentukan dalam UU PA. Selanjutnya adalah HGU, yaitu hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah negara yang tidak tercantum pemiliknya, dan ini umumnya untuk digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan ataupun kehutanan, dan ini maksimal 35 tahun dan juga dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang terdapat di UU PA. Selanjutnya adalah hak pakai publik dan juga hak pakai privat. Hak pakai publik adalah hak yang diberikan oleh negara untuk menggunakan tanah negara untuk keperluan umum seperti jalanan, taman, dan juga fasilitas umum ataupun fasilitas publik lainnya. Yang kedua adalah hak privat, yaitu hak atas tanah negara dan juga pribadi seperti tempat tinggal, bisnis, dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang terakhir adalah hak pengelolaan, yaitu hak yang diberikan kepada instansi pemerintah ataupun badan hukum untuk mengelola tanah tersebut, dan itu akan dipergunakan ketika ada suatu proyek pembangunan ataupun pemanfaatan tanah untuk keperluan umum. Baik, soal nomor 3 yaitu tentang PT Matahari yang mendapatkan status HGB. Nah, pertanyaan nomor A-nya itu berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut. Nah, hak guna bangunan yang diberikan kepada PT dalam kasus PT Matahari ini, mereka memberikan hak guna bangunan pada tahun 1990.
dan mereka perpanjang sampai dengan 2020. Nah, jika ia diperpanjang lagi, maka itu akan sampai pada 2025 mendatang, dan jika diperpanjang lagi maka begitu terus seterusnya. Baik, pertanyaan nomor B yaitu, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain? Nah, jadi dalam kasus ini itu pembangunan tersebut itu harus mempunyai solusi terhadap masyarakat yang tidak bisa melewati area tersebut gitu. Jadi mereka itu harus menyediakan jalan pengganti ataupun solusi alternatif lainnya sehingga tidak merugikan banyak orang, apalagi masyarakat sekitar yang ada di perkarangan tersebut. Nah, tapi jika para pembangun itu tidak bisa menyediakan hal itu, maka masyarakat bisa menempuhnya melalui jalur hukum, jalur yang badan hukum, supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, hal ini juga tercantum pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu setiap pembangunan atas hak negara itu tidak boleh merugikan orang lain, termasuk merugikan para masyarakat yang ada. Jadi, oleh karena itu pembangunan tersebut harus memberikan solusi kepada masyarakat terkait akses yang tertutup tersebut. Baik, soal nomor C dan juga soal terakhir yaitu, apakah PT Matahari dapat menjaminkan objek HGB-nya kepada bank? Nah, jadi dalam kasus PT Matahari ini, HGB mereka itu bisa dijaminkan kepada bank, namun mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti perpanjangan HGB dan juga persyaratan hukum lainnya. Namun jika mereka tidak memperpanjang lagi HGB mereka, mungkin itu bank itu enggan untuk menerima mereka karena perpanjangan HGB mereka itu yang belum pasti gitu, yang belum bisa bank terima gitu. Mungkin hanya sekian pertanyaan-pertanyaan UTS Hukum Agraria dari saya, Nurwahyuni, dengan NPM 240310100128. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.